Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafri Zalfi Dakwa dengan NIM 56242117. Maksud saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang perbandingan PTK di Indonesia dan di luar negeri. Yang menjadi topik pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang pengertian yang pertama, yaitu tentang pengertian pendidikan kejuruan, model-model penyelenggara pendidikan kejuruan, sistem perbandingan PTK di Indonesia dan di luar negeri. Yang keempat yaitu pendidikan kejuruan di Jerman dan di Inggris. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa sih itu PTK. Penjelasan pertama itu, pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan juga adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang diarahkan untuk mempelajari bidang khusus agar lulusan memiliki keahlian tertentu seperti bisnis, fabrikasi, pertanian, kerumah tanggaan, otomotif, telekomunikasi, listrik, bangunan, dan sebagainya. Pendidikan teknologi dan kejuruan adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi para siswa yang merencanakan untuk mengembangkan karirnya pada bidang keahlian tertentu untuk bekerja secara produktif. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu model penyelenggaraan pendidikan teknologi kejuruan. Pendidikan kejuruan ini yang dikembangkan di Indonesia, diantaranya adalah Sekolah Menengah Kejuruan atau sering disebut SMK, dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu untuk mengembangkan sikap profesional di bidang kejuruan. Lulusan pendidikan kejuruan diharapkan menjadi individu yang produktif, yang mampu bekerja menjadi tenaga kerja menengah dan memiliki kesiapan untuk menghadapi persaingan kerja. Seperti yang kita tahu bahwa upaya untuk mencapai kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja tersebut perlu didasari dengan model-model penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan. Model penyelenggara pendidikan kejuruan yang bertujuan untuk membekali peserta didik pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, yaitu yang pertama ada model pasar, ada model sekolah, ada model sistem ganda yang masing-masing memiliki perbedaan karakteristik serta proses penyelenggaraannya. Efektivitas penerapan model penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus sesuai dengan keadaan karakteristik suatu wilayah, sehingga model penyelenggaraan yang dipilih juga mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada sistem perbandingan PTK di Indonesia dan di luar negeri. Seperti yang kita tahu bahwa sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia nasional di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah pendidikan akademik dan yang kedua adalah pendidikan profesional. Di luar negeri, komparasi pendidikan kejuruan di negeri lain perlu diketahui sebagai bahan kajian kelebihan dan kekurangan terhadap penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia. Berikut ini disampaikan secara garis besar cuplikan dari Wikipedia 2013, kajian pendidikan kejuruan dari beberapa negara yang telah penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Ada dua negara yang akan saya jelaskan, yaitu negara Jerman dan Inggris. Yang pertama, yaitu model penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Jerman. Sistem pendidikan kejuruan di Jerman disebut Duale Ausbildung atau lebih dikenal dengan dual system atau pendidikan sistem ganda. Pendidikan sistem ganda dilaksanakan dengan menggabungkan magang di sekolah perusahaan dan dengan pendidikan kejuruan di sekolah kejuruan, dengan prinsip pembelajaran siswa belajar praktik langsung di perusahaan dan beberapa hari dalam seminggu siswa mendapatkan pelajaran di sekolah. Pendidikan kejuruan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang
yang disahkan pada tahun 1969, di mana sistem pelatihan kejuruan diatur secara terpadu di bawah tanggung jawab bersama antar negara. Ada yang kedua, yaitu model penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Inggris. Pada 1980 dan 1990-an, pemerintah mempromosikan skema pelatihan pemuda atau sering disebut Youth Training Scheme, kualifikasi kejuruan nasional, National Vocation Qualifications, dan kualifikasi kejuruan umum, General National Vocation Qualification. Namun pelatihan pemuda dipinggirkan dan generasi muda lebih menyukai pendidikan di sekolah. Pada tahun 1994 diperkenalkan konsep pemagangan modern yang memberikan pelatihan berkualitas pada pendidikan berbasis kerja, dan dengan kebijakan ini jumlah peserta magang terus meningkat setiap tahun. Itulah video dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.